puji dan puja syukur kepada Nabi Muhammad SAW. Malam ini kita kedatangan tamu, Ustaz, dari Surabaya ya, Bu ya. Jadi malam ini kita kedatangan tamu nih, sahabat. Jadi sementara kita langsung talaki, ketemu tatap muka, ya. Mudah-mudahan apa yang bisa menjadi hajatnya ibunya bisa terkabulkan, Ustaz. Amin. Nah, kita kenalan dulu nih, Ustaz, dengan Bapak atau Ibu. Monggo, Bapak Ibu. Ibu Wilda. Ibu Wilda asalnya dari mana, Bu? Dari Rungkut. Dari Rungkut, Surabaya. Rungkut Surabaya, sahabat. Ibu boleh bercerita sedikit, Bu. Mungkin sebelum kesini atau ingin diruqyah, mungkin Ibu mempunyai cobaan ya, ujian, atau mempunyai hajat, ingin seperti apa? Monggo, Bu, diceritakan, Bu. Mungkin sahabat bisa dapat ceritanya. Ceritanya gimana ya? Dari mana awalnya? Ya, boleh cerita. Ya ingin selalu diganggu kayaknya gitu loh. Usaha ini macet gitu. Oh, Ibu mempunyai usaha. Ya. Mempunyai usaha. Usahanya bentuk apa nih, Bu? Warung kopi. Warung. Ya, Jadi warung kopi. sahabat, Ibu Wilda ini memiliki usaha semacam warkop ya. Ya. Warkop atau ya kafe lah, kafe di daerah Rungkut gitu ya. Rungkut. Namun mengalami gangguan. Iya. Nah, gangguannya seperti apa nih, Bu? Ya, duitnya sering hilang. Uangnya sering hilang. Ya, sering hilang. Terus apa lagi? Sekarang ya malah nggak laku sama sekali. Oh, jadi warungnya tiba-tiba sepi. Sepi. Tadinya nggak sepi. Tadinya rame banget. Tadinya rame banget. Sekarang tinggal 2 orang aja ya. Rame itu seperti apa ramenya? Ya sampai omsetnya kurang lebih 1,5 juta per hari. Per hari omset 1,5 juta, tiba-tiba sama sekali nggak ada Ya, cuman pengunjungnya. Iya, 50.000. Dan itu sudah lama, berapa lama, Bu? Tiba-tiba Ya, sepi seperti itu. Sebelum corona. Sebelum corona. Namun sebelum sepi ada mungkin kejadian-kejadian aneh atau Ya, ada. seperti apa? Pasirnya banyak atau ditabur? ya Gitu? segini lah. Oh, pasir segini. Ya. Pasir Numpuk. pasir hitam atau pasir Laut. Pasir laut. Ya, Berarti pesisir. putih. Iya. Kepure gitu loh. Mm-hmm. Kalau pasir kayak gini kan enggak Ditabur depan rumah itu iya, ya. langsung kayak seret gitu loh, seperti itu. Bukan ditabur kelecehan itu enggak. Ya. Terus di pojokannya kamar mandi, pas pojok kamar mandi. Pasirnya itu. Pasirnya. Umum tuh itu. Jadi Ya, kamar siapapun mandi bisa. yang Kamar mandi buat Umum. pengunjung ya. Iya, pengunjung. Umum. Tiba-tiba di pojokan Ada pasir. sejak ditemukan pasir itu dagangan jadi sepi. Iya, 1 minggu langsung set. 1 minggu jarak dari sekarang, 1 minggu ke depan. Nah, ini sahabat, biasanya ciri-ciri dari rumah atau tempat usaha yang mengalami gangguan itu tiba-tiba drastis sekali penurunannya. Iya. Ini salah satu ciri yang sudah biasa kita temui ya, Bu ya. Iya. Nah, selain itu biasanya bukan cuma hanya ditemukan suatu benda ya, entah itu pasir atau mungkin suatu pasir yang dibungkus kain dan lain-lain. Namun setelah kejadian itu biasanya ada kejadian-kejadian yang aneh berikutnya, yaitu misalnya keluarga sering sakit Ya. atau di dalam rumah itu tidak harmonis atau tidak nyaman ya, suasananya dibikin nggak enak. Ya. Itu apakah Iya. ada terjadi? Iya. Seperti apa contohnya, Bu? Ya, saya misalnya bicara apa dikit gitu ya, yang saya tersinggung, saya marah. Emosi. Iya, padahal ya kalau dipikir sekarang sadar, itu karena emosi wong ya gak lapo-lapo gitu. Jadi Masalah sepele. tiba-tiba misal kenapa kok hal kecil jadi besar Iya. gitu. Nah, ini sahabat. Jadi salah satu ciri ya gangguan jin yang sangat nampak itu adalah kita itu dipancing atau digiring untuk mudah marah tanpa sebab. Mudah marah tanpa sebab, lalu dibikin was-was, selalu khawatir. Iya. Itu salah satu cirinya. Jadi ya kita lihat dulu nanti seperti apa. Namun sebelumnya kita mau sampaikan dulu nih buat Ibu sama Bapak bahwa metode ruqyah itu adalah satu-satunya metode yang dianjurkan ya oleh agama kita, oleh Islam, bahwa ruqyah itu sunnah. Dan kita harus meyakini dulu nih bahwa dengan ruqyah
menggunakan ayat-ayat Quran itu sebagai syifa, sebagai penyembuh. Nah, penyembuh ini bukan berarti sakit. Namun Bapak atau Ibu sebelumnya apakah ada bagian tubuhnya yang sakit? Ya, sekarang baru sakit-sakitnya ini. Iya, Oh, sakit. baru nyampe Saya- sini baru kerasa saya- sakit. Itu kayak kepaku ini. Rasanya kayak dipaku rasanya. Iya, Ya, terus sama saya ini juga. Kanan. Iya. Bapak Ibu sama rasanya Kanan. kanan. Iya. kemeng banget rasanya. Oh, iya. Kayak ditusuk paku gitu ini. Iya. Ya, Entong-entong itu loh, entong-entong. entong-entong itu mana ya? Sini ya. Belikat lah ya. Iya, Belikat ya, belikat. entong-entong ya. Orang Jawa Ya. dengan Ya, sahabat. Jadi kita sama-sama berdoa. Jadi ruqyah itu berdoa, Bu. Ruqyah itu berdoa. Kita tidak bisa menjamin pasti sembuh atau hajatnya pasti terkabul, namun kita sama-sama ikhtiar. Iya, ikhtiar. Melalui doa atau melalui metode ruqyah bersama ini, insya Allah dijabahi oleh Allah hajat kita, disembuhkan dari segala penyakit maupun gangguan. Nah, mudah-mudahan ya Bu, mudah-mudahan kita bisa sama-sama melakukan metode ruqyah. Namun sekali lagi mohon keyakinannya dulu nih bahwa ayat-ayat Allah atau ayat-ayat Quran itu adalah satu-satunya cara yang diutamakan untuk sebagai obat atau sifat. Oke, monggo Ustaz, dilanjutkan. Jadi Bapak dan Ibu ini selain mengalami gangguan di tempat usahanya setelah ditemukan suatu benda asing yang berupa pasir laut ya, atau kan di sana di tempatnya beliau ini dekat laut, ya, Laut, ya. Rungkut itu ya, Iya. dekat laut. Jadi Terus uang 2000 di luar. uang itu sering ada uang di Iya. depan rumah. Iya. Uang 2000-an. Iya, 2000. Sama Kertas, uang kertas. Iya. Kericik Oh, juga sama sering. uang yang 1000, koin juga. ya. Ya. Terus, Sering kali nemu depan rumah. maaf, saya sekali menemukan batu akik. Jadi Batu kan akik. di depan rumah itu kan sudah Paving. konblok ya, Ya. paving itu. Jadi Sudah saya nggak ada kalau- tanah nih. nggak ada, Sudah di tanah. blok, paving Nah, blok. terus ada keroan itu yang kena air Air itu loh, hujan, kayak ya. hujan itu kan juga ada Ya, lubang. ketemu antara Ya, sisi- sela-selanya Ya, paving lah ya. ada yang gitu tuh. Saya kok nyapu gini kan rasanya kok aneh kok perlu celap gitu loh. Ya. Tak buka ternyata akik segini. Batu akik. Batu akik. Sering ketemu seperti itu. Batu akik sekali. Sekali. Kalau uang sering. Nah, Sering. kebetulan sering saya yang menemukan. Yang sering uang. Ya. Jadi depan rumah itu ada uang aja lah, 2000-an. ya. 2000. Kritik gitu. Kenapa nggak 1 miliar gitu loh kan? Tanggung ya? Iya. Kalau cuma 2000 gitu loh. Ya, jadi selain gangguan dalam bentuk tempat usaha, suasana di dalam rumah atau rumah tangga beliau ini dipancing emosinya gitu, Ustaz. Sering marah dan tubuh beliau juga berdua ini sama-sama sakit di belakang punggung belakang kanan, semacam ditusuk paku. Dan pada saat barusan datang ke tempat ini, ke tempat kita, Rasa banget. sangat sakit sekali ya sekarang ya. Iya. Paling Iya. sakit sekarang nih. Iya. Ya, kita coba ya. Bismillah. Monggo Ustaz, nanti diikuti aja apa yang disampaikan oleh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Dumateng sederek-sederek kula sedaya saudara-saudara kula yang alhamdulillah malam ini panjenengan sedaya iki termasuk yang mulia. Orang mulia itu maksud saya itu ingin berikhtiar terapi Qur'ani, ikhtiar dengan memakai ayat-ayatnya Allah atau Al-Qur'an, itu jenengan termasuk orang istimewa. Alhamdulillah niat baik panjenengan mugi diridhoi kali Allah. Amin. Amin, amin, amin. Tentang kisah yang panjenengan semua tadi sampaikan itu memang identik dengan gangguan sihir, yang mana sihir itu kita tidak tahu kapan datangnya, cuma yang pasti orang kena sihir jenengan ini imannya lemah gitu bukan. Seperti hanya kisahnya Rasulullah juga kena sihir, para kiai-kiai, gus-gus pun banyak yang kena sihir. Hati Anda semua tidak usah pesimis, saya kok punya cobaan seperti ini ya Allah. Tapi bukan begitu, karena panjenengan semua ini termasuk pilihannya Allah, dan
Anda ini pasti mampu melewati masa-masa ini. Insya Allah dengan ruqyah yang tadi sudah diterangkan oleh Mas Hanif, bahwasanya ruqyah itu doa ya. Arti ruqyah itu doa, murni bacaan ayat-ayatnya Al-Quran, ditambah dengan doa-doa yang mutabaroh, tanpa pakai media kembang, tanpa memakai media minyak atau bil Quran. Hati mengajak panjenengan sedaya supadoso saged ibadah kepada Allah dengan membaca ayat-ayatnya Allah, mendengarkan ayat-ayatnya Allah, yang pasti sholatnya tambah tekun, ibadah lainnya juga bertambah. Insya Allah gangguan-gangguan itu akan dihilangkan oleh Allah. Insya Allah. Nah, Amin, prosesi amin. ruqyah nanti panjenengan kita ruqyah mandiri dulu ya. Nanti ruqyah mandiri atau nanti kita memakai air ini, Hamid ini pembuatan air ruqyah atau air asma atau air suwuk. Airnya dibuka dikit. Ini ya dilubangi dulu, terus diminum Dicontohkan sedikit. Disobek dikit, terus diminum dikit supaya nggak tumpah. Sobek dikit. Mohon maaf saudara-saudara, kita harus belajar tetap selalu melakukan sunnah dari Allah, sunnah dari Rasulullah. Apa diantaranya? Kita mau mengambil air minum dengan tangan kanan, kita mau minum juga dengan tangan kanan. Begitu juga kalau kita makan dengan tangan kanan. Itu anjuran dari Nabi. Monggo bisa dilanjut. Ini nanti didekatkan ke mulut ini. Pertama, alhamdulillah nggih, panjenengan ini termasuk keluarga orang mulia karena ingin ikhtiar dengan Al-Quran, tidak pergi ke tempat-tempat yang nun sewu yang identik dengan klinik-klinik atau yang lainnya. Yang pertama kita lakukan nanti pembuatan air asma atau air ruqyah. Nanti airnya didekatkan ke mulut, kita baca syahadat, istighfar, terus dilanjutkan dengan doa nanti bareng-bareng sama saya. Dilanjutkan dengan bacaan suratul Fatihah, ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nanti bareng-bareng sama saya. Jadi yang perlu kita tanamkan dalam jiwa diri kita sendiri, Al-Quran adalah obat yang pertama dan paling utama. Anda yakin gak Al-Quran itu sebagai mujizat dari Allah? Yakin gak? Yakin kalau Al-Quran itu sebagai sifat? Yakin gak? Yakin. Monggo sekarang kita baca ucapan syahadat 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ikuti saya nggih. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajitu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajitu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajitu wa uhadir. Gua baca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardha wa la yaghudhuhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sekarang ikuti saya ya. Ya Allah, Ya Allah, jadikanlah air ini jadikanlah air ini sebagai media penyembuh sebagai media penyembuh bagi tubuh hamba. bagi tubuh hamba. Ucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Airnya ditiup 3 kali Bapak Ibu. Nah, sekarang boleh diminum sebentar sedikit. Ya. Nah, sekarang didekatkan di hidung. Nanti dihirup udaranya saja ya. Dihirup udaranya, ditahan beberapa detik, lalu keluarkan sebelah kiri sambil buka mulut yang lebar. Orang Madura sergu ya. Sergu ya. Orang Madura mengatakan sergu ini. Nanti airnya dihirup, monggo dihirup dalam-dalam, tahan beberapa detik, terus keluarkan sebelah kiri, buka mulut yang lebar. Ke kiri, Pelan-pelan, diniati membuang semua penyakit gangguan apapun yang ada di dalam tubuh. nengok Terus ke kiri, buka mulut lebar-lebar, buang. lakukan itu terus ya, lakukan itu terus ya Allah. Penyakit gangguan apapun yang ada di dalam saudara-saudariku ini, hamba mohon keluarkanlah ya Allah, keluarkanlah ya Allah, keluarkanlah ya Allah, keluarkanlah ya Allah. Monggo terus dilakukan terus. Ya cukup Bapak, taruh sini dulu airnya ini. Itu tadi namanya pembuatan air asma atau air suwu atau air ruqyah. Bisa dikatakan pembuatan apa? Ini pembuatan air asma ini boleh dilakukan setiap hari atau 1 hari 2 kali kalau memang sakitnya agak terasa, sebagai diniati sebagai istighfar, minta kesembuhan kepada Allah. Juga bisa diniati sebagai perbentengan diri dan perbentengan usaha atau perbentengan ekonomi Anda. Nah, itu bisa dilakukan oleh siapapun. Jadi bukan sifat ijazah khusus, bukan, nanti sifatnya umum. Boleh dilakukan di rumah, terutama di rumah aja sesuai dengan konten kita. Selanjutnya, karena Bapak Ibu tadi itu merasakan di dalam tubuhnya itu ada sebuah paku yang menancap, istilahnya itu kayak ada tekanan berupa paku, disertai dengan usaha yang sering bermasalah lah, katakanlah begitu. Sekarang kita berikhtiar memohon kepada Allah dengan cara mendeteksi Bapak Ibu. Cara mendeteksi nanti tangan Bapak Ibu cukup dibuka gini, yang kanan aja, yang kanan saja. Nah, nanti Bapak dan Ibu mata terpejam dengan tujuannya apa?
supaya bisa fokus, hati nyambungnya ke Allah. Hati fokus, minta kepada Allah agar ditunjukkan sumber penyakit atau sumber masalah yang ada di dalam tubuh ataupun di dalam rumah atau di tempat usaha Anda. Nanti Ibu cukup mengikuti saya, setelah itu diam, nanti amati, rasakan sesuai dengan yang saya pandu nanti. Insya Allah inilah Anda ini kalau mantap, yakin dengan Al-Quran sebagai syifa, sebagai penawar, sebagai obat, sebagai rahmah. Kalau Anda memang benar-benar beriman, insya Allah Gusti Allah akan menampakkan, menunjukkan hasil. Amin. Atau keinginan Anda akan dikabulkan oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Monggo ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita kama shallaita ala sayyidina Ibrahim ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad wa ala ali wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad kama barakta kama barakta ala sayyidina Ibrahim ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Wa ala sayyidina Ibrahim sayyidina Ibrahim fil alamina fil alamin innaka hamidum majid. innaka hamidum majid. Ya Allah, Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, hamba mohon hamba mohon tunjukkanlah tunjukkanlah bukhul bukhul ataupun pusat sumber ataupun pusat sumber permasalahan permasalahan yang membuat saya sakit sakit dan yang membuat dan yang membuat warung kami warung kami atau usaha kami sering berkendala. Hamba mohon hamba mohon tunjukkanlah ya Allah, tunjukkanlah ya Allah, tunjukkanlah ya Allah, tunjukkanlah ya Allah, tunjukkanlah ya Allah. tunjukkanlah ya Allah. Innama amruhu Innama amruhu idza arada idza arada syai'an syai'an ayaqula lahu ayaqula lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi wa subhanalladzi biyadihi biyadihi malakutu malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. wa ilaihi turja'un. Baca surat Al-Falaq dan An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasin nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Pejamkan mata, hati fokusnya ke Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, tetap kondisi mata terpejam, hati fokusnya ke Allah. Rasakan apa yang ada di kepala panjenengan. Apabila Anda merasakan ada sosok wajah ataupun sinar ataupun energi, yang mana energi itu ingin menarik Anda, ikuti energi itu, ikuti energi itu, ikuti dan fokuskan ke tangan kanan, getarkan tangan kanan Anda atau angkat tangan Anda. Kalau ada energi yang ingin menarik Anda, ikuti ya, amati yang ada di kepala. Turun ke leher, di pundak, kedua pundak. Terus turun lagi ke entong-entong atau belikat belakang yang terasa ditusuk paku, diamati. Bila melihat wajah ataupun energi yang ingin menarik Anda, fokuskan ke tempat Anda yang sakit itu, arahkan ke tangan kanan dan getarkan tangan kanan Anda.
fokus di yang sakit tadi di punggung atas belakang, dirasakan. Jika ada energi, gerakan tangan kanan. Kalau nggak ada, nggak usah. Amati yang ada di dada kanan dan dada kiri, diamati di dada, terus turun ke perut, diamati yang ada di perut. Tetap hati fokus nyambung Allah, 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 Allah. Di perut dirasakan apakah melihat sosok wajah ataupun energi yang ingin menarik Anda. Ikuti energi itu, ikuti dan fokuskan ke tangan kanan, getarkan tangan kanan Anda. Terus turun ke dua kaki, kaki kanan dan kaki kiri. Setelah itu berdirilah di depan rumah Anda, atau berdirilah di depan rumah Anda atau di tempat usaha Anda, tepat di teras. Diamati yang ada di teras kanan dan sebelah kiri, diamati persis seperti tadi. Bila Anda melihat sosok wajah atau merasakan sosok wajah ataupun energi yang ingin menarik Anda, ikuti energi itu, ikuti, fokuskan ke tangan kanan, getarkan tangan kanan Anda di teras depan rumah. Setelah itu masuklah ke ruang tamu, Ibu, Bapak, masuk ke ruang tamu Anda. Apa yang Anda rasakan di dalam ruang tamu, terus diamati, dirasakan. Setelah itu bergeraklah ke kamar-kamar, dilihat. Di dapur, di kamar mandi, diamati. Sekarang fokus di tempat usaha Anda yang merasa ada ganjalan ataupun terkendala tentang penjualannya. Fokus di tempat usaha. Lihat di tempat parkir atau teras di depan. Fokus. Diamati apa yang ada di teras. Teras depan, samping kanan, samping kiri. Setelah itu bergeraklah menuju ke tempat meja-meja atau kursi-kursi usaha Anda. Fokuskan, diamati. Terus bergerak ke toilet yang sebelah toilet maksudnya toilet usaha ya, toilet usaha itu diamati. Terus amati yang ada di penyajian atau tempat memasak atau tempat membuat sesuatu untuk pelanggan-pelanggan, diamati. Udah cukup, 1, 2, 3 buka mata Bapak Ibu. Mulai dari Bapak dulu. Ketika merasakan yang di dalam tubuh tadi, apa yang jenengan rasakan? Di tubuh saya cuma rasa anget aja. Tapi kalau saya tadi diarahkan untuk ke tempat usaha, saya melihat pocong, saya melihat kayak gerandong itu di kanan kiri. Pocong sama gerandong. Gerandong apa hitam tapi matanya merah itu di kanan kiri, di kanan rumah, teras. depan rumah. Iya, depan rumah. Terus di kamar mandi saya melihat kayak hewan mengerat yang tapi nggak ada kakinya itu loh. Mohon maaf, apa tempat usaha dan rumahnya itu satu tempat? Satu tempat. Oh, saya sekarang satu tempat, tinggalnya ya? di situ. Oh, ya. Gitu, satu tempat. Ya. Oh, gitu. Terus pocongnya itu saya melihat dua. Ya. Yang di depan itu besar, tapi begitu saya tadi suruh masuk ke kamar itu, ya, saya melihat pocong kecil. Jadi satu di depan, satu dalam kamar. Iya. Kamar yang buat Bapak tidur sehari-hari. Iya. Itu dari Bapak pemirsa. Kita bukan kami yang mendeteksi, tapi kita hanya membacakan ayat ya Allah
dengan tujuan meminta kepada Allah, ditunjukkan apa yang menjadi sumber masalah atau pusat dari permasalahannya. Ini jelas non medis. Insya Allah nanti santai mohon Bapak ya. Kita punya Al-Quran, kita punya Allah, insya Allah Allah yang akan menolong kita. Kalau Ibu, apa yang dirasakan di dalam tubuh dulu? Ini langsung sakit gitu. Terasa cekit, bukan Iya. nggak merasakan kayak ada asinan-asinan energi, tidak? Enggak. Rasa-rasa kayak Cuman- cekit. Iya. Ini malah saya malah sembuh. Apa Malah kaki enteng. anget gitu. Sekarang nggak sakit. Nggak Yang sakit kanan? malah. Cuma sini masih. Tapi yang sini tadi sakit banget, ini malah sembuh nih. Ya. Terus Ibu tadi di tubuh-tubuh nggak ada ya? Enggak, cuman ya di kayak anget gitu. Terus yang di rumah atau di tempat usaha melihat apa? Atau merasakan apa? Bukan melihat, maksud saya itu merasakan. Kayak merasakan kayak apa atau apa gitu. Nggak ada energi yang menarik Ibu di satu titik mana di rumahnya Ibu? Malah saya lihat mantan. Melihat mantan. Oh, melihat mantan suami Iya, Ibu. iya. Bukan, yang setelah suami meninggal kan ada orang yang deketin gitu. Oh, gitu. Oh gitu. Ya, ya, ya. Udah itu aja Ibu. Iya, Nggak ada lagi. enggak ada. Oke. Ah. Tapi badannya kerasa anget. Kaki ini. Kaki. Iya, Kaki kanan aja atau dua-duanya? dua-duanya. Pada saat pendeteksian tadi ngerasa kakinya Iya, hangat. kaki saya ini. Ya itu kalau kita pendeteksian secara apa? Kita baca-baca ayatnya Al-Quran tadi itu, kita memang murni dari Allah, Bu. Jadi kita bukan tidak pakai tenaga dalam. Kami menginginkan Ibu dan Bapak ini mata terpejam, bukan untuk mengundang jin atau setan, bukan. Nanti tujuannya supaya bisa khusyuk, fokus menghadirkan hati kepada Allah. Dan alhamdulillah si Bapak tadi itu bisa merasakan, Ibu juga bisa merasakan atas izin Allah. Itu nanti kapan-kapan karena sesuai dengan lazimnya penanganan itu nanti kita datang ke sana, ke tempat itu, nanti kita sirami sama darah untuk mengusir atau memindah tempat. Kami tidak membunuh, nanti kami hanya ingin menempatkan mereka di tempatnya masing-masing karena jelas berbeda antara kita dengan mereka. Nah itu bahasa kami itu besok insya Allah kalau ada waktu kami akan bermain ke tempat Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya RTL. disiapkan kresek monggo. Kresek apa? Ini didekatkan mulut di bawah hidung. Jadi hidungnya tidak tertutup. Kreseknya di bawah hidung. Nanti saja Nanti aja, nanti. Sebelumnya tetap seperti tadi, ikuti saya ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala Sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Allah, jika ada Jika ada orang yang mendolimi kami, orang yang mendolimi kami, orang yang menyakiti kami, orang yang menyakiti kami, mulai hari ini mulai mulai hari hari ini ini, hamba ikhlas, hamba hamba ikhlas, ikhlas, hamba ridho ya Allah. hamba ridho ya Allah, Ya Allah, ya Allah. jika ada Jika ada gangguan gangguan dalam tubuh kami, dalam tubuh kami, medis medis maupun non medis, maupun non medis, dari gangguan setan, dari gangguan setan, jin, jin, khotam, kodam, sihir sihir maupun ain maupun ain yang ada di dalam tubuh hamba yang ada di dalam tubuh hamba ataupun di tempat usaha hamba, ataupun di tempat usaha hamba, hamba mohon hamba mohon keluarkanlah ya Allah, 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 keluarkanlah ya Allah,
innama amruhu innama amruhu idza arada idza aroda syai'an syai'an ayaqula lahu ayyaqula lahu kun kun fayakun fayakun. Fasubhanalladzi Subhanalladzi biyadihi biyadihi malakutu malakutu kulli syai'in kulli syai'in wa ilaihi turja'un. wa ilahi turja'un. Monggo merunduk, buka mulut, pejamkan mata, hati fokus nyambung kepada Allah, Matanya diniati dipejamkan. istiswa, mengeluarkan semua penyakit, semua gangguan yang ada di dalam tubuh Bapak Ibu ya. Diniati mengeluarkan semua penyakit ataupun gangguan yang ada di dalam tubuh Bapak Ibu. Matanya dipejamkan, dalam hati sebut nama Allah, 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 Allah. Tas plastiknya dideketin mulut, di bawah Dibuka, hidung. mulutnya dibuka agak lebar. Mulutnya dibuka lebar-lebar. Biarkan air lendir menunduk lagi, Bu. ataupun cairan atau idu ataupun iler ataupun cairan apa keluar, biarkan, karena itu suatu penyakit atau gangguan yang ada di dalam tubuh Anda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس سر ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتروا ولو في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا بأنفسهم لو كانوا يعلمون. Wahai penyakit gangguan apapun yang ada di dalam saudara-saudariku ini, hamba mohon keluarkanlah ya Allah. Hamba mohon keluarkanlah ya Allah. Keluarkanlah ya Allah. Wahai penyakit, keluarlah. Wahai penyakit gangguan yang ada di dalam tubuh saudara-saudariku ini, keluarlah. Keluarlah, saya hitung 1 sampai 3. Semakin kalian bertahan akan semakin tersiksa dan terbakar di dalam tubuh saudara-saudariku ini. Ayo keluar semua, naik ke atas ke mulut, keluarkan lewat mulut. Saya dibantu Bapak Ibu ya. Kalau ingin mau muntah atau keluar, keluarkan, jangan ditahan. Saya hitung sampai 3. Ayo 1. Semakin kalian bertahan akan saya bacakan ayat-ayatnya Allah yang akan membakar dan menyiksa kalian. 2. 2,5, ayo keluar. Naik ke mulut. Keluar. 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأوحينا إلى موسى أن العصا فإذا هي تلقف ما يفقون وهو الحق وأبطل ما كانوا يعملون وغلبوا هنالك وانقلبوا الصاغرين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء السحرة قال موسى ألقوا ما أنتم ملقون ولما قال موسى ما جئتم به سحر إن الله سيبدله إن الله سيبدله إن الله سيبدله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بالباطل ويحق الله الحق بالباطل ولو كره المجرمون. Ayo yang di dada, yang di perut, naik ke atas, ayo naik, keluarkan, ayo. Monggo dibantu Bapak Ibu, keluarkan. Allah. Fokus di sini, keluarkan. Keluarkan, jangan ditahan karena itu penyakit gangguan yang ada di dalam tubuh Bapak dan Ibu. Keluarkan. Terus. Keluar. Ayo keluar. Semua naik ke atas. Ayo terus keluarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bima fi yaminika tanqama sunau innama sana'atu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata wa la yuflihu sahiru haitsu ata wa la yuflihu sahiru haitsu ata wa la yuflihu sahiru haitsu ata. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Ayo wahai penyakit gangguan apapun yang ada di dalam saudara-saudariku ini, hamba mohon kepada Allah, keluarlah wahai penyakit gangguan apapun yang ada dalam tubuh saudariku ini, naik ke atas semua. Yang sering membuat terasa sakit, terasa ditusuk paku di belakang ini, ayo naik ke atas semua, keluar. Atasin Allah. Semakin kalian bersembunyi, semakin bertahan, semakin kalian panas di dalam tubuh. Semakin terbakar kalian di dalam tubuh saudara saya.
Atas ini Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم Terus, الله keluarin الرحمن ibu. الرحيم Paksain keluar. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين terus. قال Diajak فاخرج teman-temannya منها yang di kaki فإنك juga naik, رجيم naik, yang di kaki وإن naik. عليك اللعنة إلى يوم yang di الدين kaki naik. قال فاخرج منها فإنك dada naik. رجيم وإن Keluar عليك semua, اللعنة keluar. إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين بسم الله الرحمن الرحيم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا لم يقاموا ولو شاء الله لزال سمع أبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Saya bantu Bapak ya, nanti keluarkan naik ke atas. Ayo keluarkan. Allah, Allah. Yang di kaki itu naik. Yang di kaki naik. Terus keluar. Terus atas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ayo, semakin kalian bersembunyi, semakin bertahan, semakin terbakar kalian di dalam. Ayo, keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di dada naik, yang di punggung naik. Allah nurus samawati wal ardi masalun kamishkatin fiha misbah al-misbah fi zujajah az-zujajah dengan ka'abun tabriyyu sanadun sanadun malawiyyan yakadu yudhi wala lam tamnasuna nurun ala nur nurun ala nur nurun ala nur yahdillahu linuri man yasha'u wa Yang di kaki keluar. linnas wallahu bi kulli syai'in alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersembunyi semakin terbakar Law kalian. anzalna hadzal qur'ana Di kaki, naik. Sekarang juga. Tiga. wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahada warrahmanir rahim. Ayo, yang di Wallahu la kaki ilaha naik. illa Sekarang juga. huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Yang di punggung naik. Wallahu khaliqul bari'ul musawwir al asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wal azizul hakim. Yang di punggung naik. Semua naik, keluarkan. Terus. Ayo diajak teman-temannya. Allahu Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Terus. Bismillah. Allahu Akbar. Semua wahai penyakit gangguan apapun yang ada di dalam tubuh saudara-saudariku ini, keluarlah dengan baik-baik tanpa paksaan. Keluarlah dengan baik-baik tanpa paksaan, karena keberadaan kalian sangat mengganggu saudara-saudariku ini. Nah, semua naik ke atas. Ayo. Keluar. Yang masih bersembunyi di perut, di dada kanan, dada kiri, di punggung, di tulang ekor, ini semua naik. Ini di kaki kiri belum keluar ini, kaki kiri. Yes. Kami tahu keberadaan kalian. Keluar. Ayo semua naik ke atas, Atas semua izin naik. Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Ini Allahu Akbar. Semakin bersembunyi, semakin terbakar. Allahu Akbar. Semakin terbakar kalian. Ayo keluar. Naik. Yang di punggung naik, yang di dada naik. Punggung kanan, naik. Keluar semua. Sudah di tenggorokan, ayo. Yuk, naik. Masih ada yang mengganjal Bapak di sebelah mana Bapak? Ini ada di situ dulu. Apa masih ada yang mengganjal di mana? Mungkin ada yang masih terasa sakit atau mengganjal sebelah mana? Sini ya. Oke, monggo. Masukkan Bismillahirrahmanirrahim. Inna waliyallahu nazzala al-kitaba wa rasulina lam takun ya'tikum wa jami'an sanqali. Ja'alna min baini ada sedekah satu persen usul. Masih ada Allah. yang ganjal itu Luar sebelah sana. mana? Yang ingin mengganjal sebelah mana? Bagian tubuh yang mana? Nggak ada, sudah enteng. Tapi masih ingin muntah. Nah, keluarin aja. Itu penyakitnya itu. Masukin kresek aja ke sini. Udah keluar Bapak? Apa masih ada? Matanya pejam, hatinya sebut nama Allah. Masih ada? Allah. Enggak. Oke, masih mengganjal di mana lagi? Ini tadi, Pak. Ini masih. Sudah enak, Pak. Dalam? Sudah enak. Sudah Sudah enak. keluar ya? Sudah keluar. Enteng Pak rasanya. Enak. Ayo, Enteng. nunduk Ibu, nunduk. Mulutnya dibuka lebar-lebar. Mulutnya dibuka Tisu yang mana lebar-lebar. gimana, Pak? Yang banyak, Pak. Tisu yang kapan, Pak? Nanti tisu masukkan ke sini. Non sewung Ibu, saya nggak sentuh Ibu kok, tenang aja Bu. Jadi kita nggak boleh sentuh Ya, tubuhnya pasien ya. karena kita Atau- tetap menjaga. Iya. Nah, kita nggak sentuh, ini isaroh aja, namanya isaroh.
Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin Allah. Yang ada di lambung atas, di ulu hati. Udah bisa pakai maskernya. Ya, ayo kami tahu keberadaan kalian. Udah enang, ya? Semakin kalian bertahan, yang- semakin kalian bersembunyi, kalian akan terbakar atas saya dengan ayat Allah. Ya, kami hitungi sampai 3 ya. Keluar ya. 1, 2, ayo keluar. 3, keluar. Bismillah, ya Allah Akbar. Ayo bu. Terus. Ayo naik, terus, naik, terus. Ayo. Itu sudah ada di dada atas. Naik ke tenggorokan, naik. Ya, baik. Bismillah. Ayo, Allah. naik. Allah. Terus. Allah. Naik, Terus. semua naik. Ayo, naik, keluar. Allah. Semakin kalian bertahan, semakin bersembunyi, Allah. semakin terbakar kalian di dalam tubuh saudara saya. Keluarkan Atas izin batu, Allah. batu keluarkan. Nah, Kalau kalau kerasa, keluar. Azim. Allah Akbar. Naik. Keluarkan mulut. Allah Akbar. Keluarkan ibu, keluarkan. Alhamdulillah, begitu dahsyatnya Ya. ayat-ayatnya Allah sampai segitunya. Kalau kita yakin dan percaya dengan ayat-ayatnya Allah, jangankan Terus. ayat-ayat yang panjang, huruf alif ba ta pun semua pasti ada maknanya dan hikmahnya. Asal kita percaya, kita yakin kalau Al-Quran sebagai mukjizat dari Allah, Al-Quran sebagai sifat dari Allah, pasti Allah akan memberikan jalan kepada kita. Dan yang perlu diingat, Al-Quran adalah pengobatan yang pertama dan utama bagi kaum muslimin yang beriman. Allah Akbar. Alhamdulillah, prosesnya tadi mendekati finish. Ayo. Terus keluar. Kami dari Surabaya. Nah, terus keluar. Semakin bersembunyi, semakin bertahan, semakin terbakar kalian di dalam tubuh saudara saya. Terus keluar, terus. Bagus. Terus keluar. Ayo. Masih ada di antara hidung, di tengah-tengah mata itu. Di sini nih. Gimana? Ya. Ayo, keluar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai penyakit gangguan apapun yang ada di dalam sadariku ini, hamba mohon ya Allah, hamba mohon keluarkanlah ya Allah, keluarkanlah ya Allah. Keluarkanlah ya Allah, keluarkanlah ya Allah. Dengan tiupan Akbar. semoga Allah Allah, mengijabai. Allah. Ayo keluar. Terus. Keluar. Keluar sekarang. Terus. Keluar. Ayo. Allah Akbar. Ayo. Itu keluar sudah. Terus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in amanu bimithli ma amantum bi faqad ihtadaw. Fa in tawallaw fa innama fi shiqaqin fasayfikahumullah. Allah. Allah Akbar. Allah. Allah Akbar. Wa wassalamu alim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakadul ladzina kafaru la yasbiquna bi ashabihim dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna waliyadh nazzala kitaba al-shalihin. Aynama takunu yatikumullah jami'a. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. 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 Bismillah. Allah. Ya. Ya, jadi ini isyarah namanya sahabat, tanpa menyentuh bagian tubuh, tangan kita diarahkan setelah kita membaca ayat-ayatnya Allah. Tangan kita diarahkan jika ada energi negatif yang ada dalam tubuh maupun gangguan goib, ya, biasanya bereaksi. Ya. Reaksi nggak harus dengan muntah. Ya. Reaksi macam-macam, tapi biasanya bereaksi karena ada residual energi atau gesekan energi antara energi positif, ya, ayat-ayat Allah adalah nur, dan energi yang negatif itu pasti gesekan sahabat. Ini minum boleh? Ini boleh. Ini punya bapak. Minum bapak nanti, silakan minum lagi. Dibuat sesantai mungkin, santai aja, santai. Alhamdulillah. Itu
tadi memang salah satu reaksi rupiah itu. Ya, sebenarnya sahabat ruqyah itu reaksinya nggak harus muntah ya sebenarnya, nggak wajib muntah tidak, tapi macam-macam ya. Namun ada keinginan untuk muntah dikeluarin aja karena biasanya mereka tinggalnya itu kebanyakan di lambung sehingga mereka keluar gitu. Nah, kenapa di lambung? Karena lambung itu pusatnya makanan ya sahabat. Jadi mereka seringkali juga menikmati makanan yang kita makan tanpa mengucap bismillah, atau makan makanan yang mungkin bisa jadi tidak halal atau makan yang tidak sunnah ya. Nah itu mereka ikut makan di dalam itu, saripatinya yang dimakan, bukan makanan fisiknya tapi saripatinya ikut dimakan. Makanya mereka seneng tinggal di lambung. Nah, reaksinya biasanya muntah biasanya. Ibu, bapak gimana rasanya? Ibu dulu nih, rasanya gimana nih? Apa ada yang masih mengganjal Ibu? Yang di entong-entong tadi? Masih kurang. Sini panas ini. Iya, itu efek mengeluarkannya. Mengeluarkan. Sekarang masih panas? Iya. Masih panas? Masih panas. Coba diminum dulu Ibu, diminum dulu. Dulu. Baca bismillah dulu, minum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izin ya Allah. Dinginkan yang terasa panas ya Allah. Atas izin ya Allah. Bismillah ya Allah. Dinginkan yang terasa panas ya Allah. Angkat penyakitnya ya Allah. Atas izin ya Allah. Allah. Ya itu Masih terasa panas? apa? Udah dingin. Sekarang dingin. Ya enggak serik aja. Serik ya, tapi sudah nggak panas. Minum lagi, tambah lagi Bu, minumnya Bu. Boleh. Jadi, tapi panasnya udah hilang ya? Ya Tinggal seriknya ya. bekasnya itu. Ya, bekas ngeluarin muntah reflux atau muntah tadi ya. Ya, jadi sahabat tadi Ibu ngerasa panas ya, Ibu bilang ngerasa panas di leher. Itu adalah salah satu efek dari keluarnya hal-hal yang negatif dari dalam tubuh, baik berupa energi negatif dari gangguan gaib maupun makhluk astral maupun penyakit zohir yang ada di dalam tubuh itu keluar, memang keluar semua, dan itu salah satu efek dari ruqyah. Namun hal ini tidak sesakit seperti yang kelihat ya. Sakit nggak sih seperti muntah itu rasanya? Nggak sakit rasanya. Ya ini yang ketekan apa? Ya kayak orang muntah biasa, namun setelah itu rasanya enteng biasanya. Jadi yang sakit sini gimana Pak tadi rasanya? Udah enteng. Enteng sekarang. Tadi berat banget. Tadi berat banget. Sekarang enteng sama sekali. Nah, gimana dirasakan? Jadi tadi Bapak Ibu pada saat pertama datang pas nyampe rumah, itu ada kebesaran Allah ya sahabat. Jadi ayat-ayat Allah itu adalah nur. Jadi jika kita meyakini sesuai dengan janji Allah bahwa ayat Allah itu adalah penyembuh sebagai syifa, ya insya Allah bismillah atas izin Allah ya diangkat penyakitnya oleh Allah. Mudah-mudahan mohon doanya sahabat yang di rumah tetap didoakan, kita tetap ikhtiar doa ya. Nanti kita memerlukan RTL atau ruqyah tindak lanjut. Jadi nanti kita kontak aja by WhatsApp atau kontak, nanti kita datang ke rumah untuk netralisir. Jadi tadi Bapak kan ngelihat ada sosok makhluk astral ya. Nah, ada pocong, ada genderuwo yang ada di depan rumah. Gerandong juga. Gerandong ya, itulah istilahnya. Gerandongan yang malam. Nah, jadi kita coba cari pusatnya di mana, dinetralisir. Nah, kayak semacam ada paku itu, nanti diambil Pak. Jadi kalau besok padat banget ya Pak besok ya? Besok paling malam. Iya, sampai Malam jam berapa? Ya bisa paling udah. Oh bisa Pak. Bisa. Besok aja malam. Ya besok jam 8 jam 9 lah Pak. Iya. Kita netralisir sana, sekalian ruqyah tindak lanjut untuk yang di rumahnya. Gitu ya Ibu ya. Ya mudah-mudahan Ustadz, mudah-mudahan ikhtiar kita bersama dijabahi oleh Allah dan jadi berkah ya Ustadz bagi kita semua. Buat sahabat juga mudah-mudahan sahabat juga selalu senantiasa dalam lindungan Allah ya, dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Monggo, mungkin ada yang mau ditanyakan Ibu Bapak kepada kita mungkin? Ya itu mungkin hal yang termasuk
benda-benda yang sebelumnya kita merasa mengalami aneh di dalam usaha, di dalam tubuh dan sebagainya itu, terus tentang hal pasir, tentang hal sering menemukan uang kertas dan uang kredit di depan rumah itu, kalau mungkin bisa dijelaskan apakah itu serta-merta atau pasti nek lu pakai logika berpikir ya pasti ditabur oleh orang kan gitu. Ya. Kita berpikirnya artinya cuma saya merasa bahwa tidak pernah punya musuh Ya, di ya. sini ya. Iya. Terus bangun-bangun rumah juga tidak ada masalah. Ya. Terus kok ada aja yang masih berbuat begitu. Ya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, jangankan kita yang kena sihir ya, Rasulullah kena sihir, kiai punya sihir, gus-gus juga kena sihir, tapi itu hal yang biasa, Hal yang lumrah ya, wajar ya. lumrah. Yang penting kita tetap sholat kita laksanakan, sholawat jangan lupa berbanyak sholawat. Tentang siapa yang mengirim itu yang pasti tidak penting, biar membuat hati kita tentrem, ayem, nyaman gitu loh. Seandainya Anda berdua nih tahu siapa yang ngirim, nanti akhirnya timbul rasa kebencian, timbul rasa dendam atau gregetan jengkel Dan fitnah juga. nah akhirnya kan begitu. Nanti kita nggak perlu tahu siapa yang mengirim, karena yang Anda sebutkan tadi itu memang itu sebagian kayak media sihir, media puhul, nanti dengan taburan uang atau apa ya, menurut saya terkadang itu anjuran dukun. Nanti kami juga tidak menistakan dukun, cuma itu terkadang ada yang begitu. Jadi yang penting tadi ada yang saya lihat juga kembang, Pak. Kembang Tadi juga. kelihatan kembang juga. Kembang kayak kembang itu apa orang Meninggal. Ya. Kembang itu. Dibuat mati. Soalnya mungkin. Ya, jadi gini sahabat, salah satu bentuk gangguan yang sangat nyata dari jin kafir ya, atau jin non muslim kepada manusia adalah mereka mencoba menggiring kita kepada perasaan takut, was-was ya, dan perasaan suka marah ya. Salah satunya gini, kita semacam dibikin berangan-angan bahwa ini pasti kiriman orang, padahal saya tidak pernah punya musuh nih. Akhirnya apa? Yang pertama, kita jadi suudzon sama tetangga atau sama saingan bisnis kita. Yang kedua, kita jadi sakit hati. Misalnya, oh saya merasa orang si A nih, jadi kita jadi sakit hati. Itu salah satu bentuk gangguan. Nah, ruqyah itu kita tidak boleh fokus sama hal tersebut. Ruqyah adalah doa yang kita harus yang pertama bertaubat kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, kita harus memaafkan siapapun, baik itu makhluk goin Allah, minta sama Allah diberikan kekuatan untuk bisa ikhlas, ridho, supaya apa, kita tidak terpancing kepikiran terus siapa sih yang ngerjain saya, siapa sih kok jahat betul saya, usaha saya ditutup, sehingga apa, rezeki kita meyakini rezeki kita bisa ditutup orang, padahal rezeki itu nggak bisa nyasar loh. Rezeki itu sudah ada namanya sendiri-sendiri. Rezekinya ibu, rezekinya bapak, gitu ya Ustaz ya. Jadi insya Allah rezeki nggak akan nyasar. Salah alamat nggak Ya. boleh. Jadi itu kita secara tidak langsung meyakini, waduh rezekiku ditutup orang loh. Berarti orang ini lebih hebat dong dari Tuhan atau dari Allah ya. Padahal Allah sudah ada jatahnya sendiri-sendiri tuh. Rezeki A, si B sudah ada namanya sendiri-sendiri. Nah, kita nggak boleh meyakini itu. Insya Allah ya memang nggak mudah ya untuk memaafkan orang, atau nggak mudah kita mempunyai dendam sama orang. Makanya minta sama Allah, kita doa, kita buat sama Allah untuk bisa dekat kepada Allah. Kita minta, ya Allah berikanlah saya kekuatan ya Allah untuk bisa memaafkan siapapun yang mendolimi saya, dan lindungi saya ya Allah dari orang-orang yang zalim. Gitu. Luaskanlah rezeki saya ya Allah, mudahkanlah semua urusan saya ya Allah. Jadi kita doa terus. Jadi semakin dekat sama Allah, insya Allah atas izin Allah, mereka itu atau bangsa-bangsa energi yang negatif itu mau deket aja nggak bisa. Seperti sesuai dengan firman-Nya Allah bahwa mereka
akan lemah terhadap orang-orang yang mukmin, orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, biasanya sahabat, pada saat kita mengalami gangguan seperti ini, kita jadi suudzon kepada dukun, kita sibuk mikirin dukun dibanding sibuk mikirin Allah. Siapa sih yang ngirim? Terus sibuk juga balas dukunnya atau balas orang yang ngirim. Ya, jadi tujuan mereka yaitu kita hanya ingin menjauhkan dari Allah aja. Dan tujuan mereka tercapai, makanya susah kita akan berobat. Nah, makanya insya Allah dengan ruqyah, ya Ustadz, betul ya Ustadz ya, gitu ya Ustadz. Iya, Insya Allah dengan ruqyah, doa bersama, dijabai sama Allah, mudah-mudahan kita ikhlaskan, kita ridho, kemarin, ikhtiar kita tetap jalan, doa dan usaha, insya Allah, bismillah, dari segala penjuru manapun, sihir itu lemah, nggak akan pernah bisa mengalahkan orang-orang mukmin atau ayat-ayat Allah. Itu janji Allah sudah. Kalau sudah diyakini, insya Allah janji Allah nggak akan pernah bisa. Ya, sahabat yang di rumah, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi sahabat. Kalau sudah nggak ada ditanyakan lagi, kita close. Sudah ya, sudah cukup. Besok kita ketemu lagi di rumah untuk netralisir rumah ya. Mungkin Ustadz ada yang mau disampaikan Ustadz? Saya kira gini ya, guru saya dulu pernah berpesan, dan saya mengingatkan kepada semua kawan-kawan, kalau bahasa Jawanya, mateni sandang pangan itu dosane luwih gede timbangane mateni wong. Itu ya si Mas Nur dulu pernah berfatwa begitu. Jadi membunuh rezeki atau sandang pangannya sesama saudara itu dosanya lebih besar daripada membunuh orang. Seperti hanya ada hadis fitnatu satu minal qatl. Arti fitnah itu juga lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, maka dari itu kita saling menjaga, tidak perlu mudah iri dengan kenikmatan orang lain, tetap fokus ibadah kepada Allah, berbanyak sholawat, berbanyak datangi majelis-majelis taklim, pengajian atau apapun dengan guna menambah keimanan kita lebih tebal dan menambah keislaman kita menjadi bertambah khazanah keilmuan agama Islam. Amin, 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 Allahumma amin. Itu saja. Ya, oke, terima kasih Ustadz. Oke, baik sahabat yang di rumah, mudah-mudahan tayangan ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua, bagi sahabat di rumah. Jika ingin diruqyah atau ingin mendaftarkan, silakan sahabat hubungin, ada di subscription, ada nomor WA-nya admin. Sahabat tinggal WA atau mungkin langsung di komen request untuk diruqyah. Nanti langsung akan direspon oleh admin kami. Nah, kurang lebihnya mohon maaf jika kami masih banyak kurangan. Mohon bantuan, kritik dan sarannya untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Ya, sekiranya masih banyak kurangan, ya, kita masih manusia biasa yang masih perlu banyak belajar ya Ustadz ya. Ya, benar. Ya, mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat yang mengikuti live, terima kasih banyak supportnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode berikutnya. Selamat malam, jangan lupa ketik like,